Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aryo Gregorius Pongo dengan NIM 53124222041. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat ini mengenai penyelesaian persamaan menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, dalam program ini saya membuatnya dalam bahasa pemrograman Python, di mana panjangnya kurang lebih sebanyak ini. Nah, nanti di akhir kita akan mencoba untuk menjalankan programnya menggunakan contoh soal di sini. Nah, tanpa basa-basi, mungkin langsung saya jelaskan bahwa di dalam program ini itu terdapat 8 fungsi yang telah saya buat, di mana 8 fungsi ini itu saling berkaitan satu sama lain untuk menyelesaikan persamaan dengan metode Gauss-Seidel. Nah, mungkin untuk mempermudah penjelasan, saya akan memulai penjelasannya dari bawah saja. Oke, di paling bawah sini kita bisa dilihat ada code if name sama dengan tanda kutip main, terus di bawahnya ada main. Nah, ini tuh apa sih maksudnya? Nah, baris kode ini itu digunakan untuk menjalankan fungsi main ini yang merupakan bagian utama dari program. Nah, fungsi main ini ada di atas sini, namun saya akan jelaskan nanti karena kita akan menjelaskan satu persatu dari bawah. Nah, lanjut untuk fungsi pertama yang saya buat di sini yaitu fungsi input tolerance, di mana sesuai namanya fungsi ini itu bertujuan agar user dapat memasukkan nilai dari toleransi galat yang diinginkan dengan sintaks input. Sintaks input itu yang ini. Nanti ketika di run akan muncul teks seperti ini, nilai toleransi sama dengan, nanti user bisa memasukkan nilai toleransi yang diinginkan. Nah, kemudian di sini ada return, di mana nantinya nilai toleransi akan di return atau dikembalikan dalam tipe data float. Di sini float, karena nilainya itu berbentuk koma. Kan kalau misalkan toleransi error itu biasanya persen ya. Nah, namun untuk mempermudah saja kita membuat persen itu menjadi bilangan koma atau angka desimal. Misalkan kalau 1% menjadi 0,01 seperti itu. Nah, ini kurang lebih untuk fungsi pertama. Lanjut untuk fungsi kedua, di sini ada fungsi input initial solution. Nah, fungsi ini itu bertujuan untuk meminta user agar dapat memasukkan asumsi awal yang digunakan untuk mengerjakan metode Gauss-Seidel. Nah, terdapat di sini tuh terdapat list kosong bernama initial solution, di mana fungsinya itu untuk menampung nilai tebakan awal yang diinput oleh user. Nah, di bagian bawahnya di sini terdapat for loop, di mana fungsinya ini itu agar user dapat memasukkan nilai asumsi awal sesuai dengan banyak baris yang diinput pada fungsi matrix. Ini menyesuaikan dengan baris yang nantinya akan diinput. Fungsi matrix itu ada di atas sini. Fungsi matrix mana? Ini nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian lanjut lagi, di sini ada variabel elemen, di mana fungsinya untuk menampung sementara nilai dari asumsi awal yang kemudian elemen ini akan ditambahkan ke list initial solution menggunakan append ini. Jadi nanti ketika nilai initial solution atau asumsi awal yang telah dimasukkan oleh user, maka nanti akan dimasukkan dari variabel elemen ke list initial solution menggunakan sintaks append ini. Dan terakhir, return ini untuk mengembalikan nilai list initial solution setelah selesai dijalankan fungsi ini. Nah, ini untuk fungsi kedua. Lanjut untuk fungsi ketiga, ini untuk fungsi input vector, di mana fungsi ini bertujuan untuk meminta user agar memasukkan konstanta indeks yang terdapat pada soal. Konstanta indeks itu ada, kalau di contoh soalnya itu yang ini, 76281, ini yang disebut dengan konstanta indeks. Nah, inilah yang akan diinput ke dalam fungsi vektor ini. Nah, di bawah sini terdapat
list kosong bernama vektor untuk menampung nilai konstanta yang diinput. Mirip seperti yang ini ya, mirip seperti untuk solusi awal. Namun ini untuk konstanta indeksnya. Nah, kemudian di bawahnya ini terdapat for loop agar user dapat memasukkan nilai konstanta sesuai dengan banyak baris yang diinput pada fungsi matriks. Ini juga sama seperti fungsi sebelumnya untuk initial solution. Jadi yang kita masukkan ini itu sesuai dengan baris yang nanti kita pengen ketika kita masukkan ke input matriks ini. Nah, kemudian sama seperti fungsi initial solution, terdapat variable elemen yang dimana akan menampung nilai dari konstantanya itu terlebih dahulu, kemudian nanti akan dimasukkan lagi ke list vektor yang kosong ini dengan append. Nah, terakhir setelah ini dijalankan nanti akan berakhir di return, di mana return ini untuk mengembalikan nilai list vektor setelah selesai dijalankan. Nah, ini sudah fungsi ketiga, mirip seperti fungsi kedua tadi, tapi ini untuk konstanta indeks. Nah, di sini ada fungsi keempat yaitu input matrix. Ini udah sempat disebut-sebut ya di sebelumnya ini. Nah, fungsinya ini tuh apa sih? Nah, fungsi ini bertujuan untuk meminta user agar memasukkan banyak baris dan kolom pada matriks, serta nilai koefisien yang terdapat pada soal berdasarkan kolom dan barisnya. Nah, di bagian sini merupakan bagian di mana user akan memasukkan baris yang diinginkan. Di sini dinamakan variabelnya rows, dan untuk variabel calls itu untuk kolomnya. Jadi baris dan kolomnya itu akan disesuaikan dengan soalnya. Nah, kalau di sini kan contohnya 3x3. Nah, nanti ketika kita ingin menjalankan programnya, di sini kita tinggal masukkan saja barisnya itu ada 3, nanti terus kemudian kolomnya ada 3 juga. Nanti kita akan praktekkan setelah saya jelaskan semua. Nah, kemudian di bawah, oh ya sebelumnya di atas ini ada print. Ya, print ini itu hanya untuk memunculkan pesan, yang dimana di sini itu sebagai judul lah, agar terlihat lebih bagus. Sini hanya sekedar tulisan saja, tidak mempengaruhi perhitungan di dalam program ini. Nah, kemudian setelah lanjut dari variabel rows dan calls, ada bukan variabel, list kosong, di mana namanya adalah matriks. Gunanya untuk menampung nilai baris dan kolom beserta koefisien yang diinput. Nah, ini sama seperti dua fungsi sebelumnya, di mana diperlukan list kosong terlebih dahulu untuk menginput data atau nilai yang akan dimasukkan. Nah, kemudian di bawah list ini terdapat for loop, di mana fungsi for loop ini itu untuk membedakan baris dan kolom ketika menginput nilai koefisien, sehingga terbentuk sebuah matriks. Nah, urutannya yang pertama itu pasti akan mengisi baris pertama terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan kolomnya. Jadi baris 1, misalkan baris 1 dan kolom 1 terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3. Nah, ketika kolomnya sudah terpenuhi semua pada baris itu, akan dilanjut dengan baris kedua. Dan akan terus-menerus seperti itu. Jadi baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 2, baris 2, kolom 3. Dan sama juga untuk baris 3. Atau misalkan kita ingin menghitung sampai 10 baris, nanti seperti itu juga. Jadi dari baris 1 akan menyelesaikan kolomnya terlebih dahulu, dan lanjut ke baris berikutnya. Nah, itu di sini dengan adanya for loop ini yang ganda atau nested. Dimana di sini itu for loop pertama ini untuk menginisiasi row-nya atau barisnya, kemudian di sini yang for j ini itu untuk menginisiasi kolomnya. Nah, di dalam loop ini terdapat variabel elemen juga sama seperti fungsi sebelumnya. Nah, fungsinya juga sama untuk menampung data atau nilai dari koefisien baris atau kolom yang dimasukkan oleh user. Nah, di mana setelah dimasukkan ke variabel elements untuk sementara,
nantinya akan dimasukkan ke list kosong dari row ini terlebih dahulu. Kemudian setelah dimasukkan ke row, akan dimasukkan ke list kosong di matriks ini. Jadi berurutan ya, dari elemen dulu hanya sementara, kemudian dimasukkan ke row, kemudian dimasukkan lagi ke matriks. Dan terakhir di sini ada return matrix untuk mengembalikan nilai dari matriks yang sudah dimasukkan ini. Dari list matriks ini akan dikembalikan ke matriks input. Nah, di sini kurang lebih 1 2 3 4 sudah 4 ya, 4 fungsi yang saya jelaskan. Nah, di sini akan lanjut ke fungsi kelima di mana namanya main atau fungsi utama. Sesuai namanya, fungsi ini sebagai pusat dalam program ini. Dia akan menggabungkan fungsi-fungsi yang telah saya buat ini menjadi satu dan bisa bekerja sama dengan baik. Nah, penjelasannya di sini mungkin bisa kita lihat dari awal. Di sini ada if length sys atau sys.rgv kurang dari 2. Nah, ini artinya apa sih? Nah, baris ini itu digunakan untuk memeriksa apakah argumen baris perintah telah disediakan. Karena di sini kan pakai if ya, if else. Jadi tergantung dengan kondisi yang ada. Nah, ketika belum ada dan argumen baris perintahnya itu belum ada, maka program akan menjalankan fungsi input matrix, input vector, input initial solution, dan juga input tolerance. Nah, ini fungsi-fungsi yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, dia akan menjalankan fungsi-fungsi ini ketika argumen baris perintahnya itu belum ditemukan atau belum ada. Nah, kalau misalkan sudah ada argumen baris perintahnya, maka program akan membaca nilai matriks, vektor, solusi awal, dan toleransi dari argumen baris perintah. Nah, dia akan membacanya seperti ini, ya kan? Di sini akan membaca row, calls, terus ini matriks, mirip seperti yang input matriks ini. Karena sudah kita input, ini sekedar dia baca saja untuk data-data di dalamnya. Terus selain matriks juga di sini ada vektor, mirip juga seperti yang di bawah fungsi sebelumnya, tapi ini dia hanya sekedar membaca. Terus yang X ini atau yang input initial solution juga sama, dan toleransi pun juga sama. Nah, kemudian setelah program sudah dibaca, setiap elemen dari matriks ini kemudian diisi dengan nilai yang diberikan pada argumen baris perintah. Setelah matriks terbentuk, program membaca vektor, solusi awal, dan toleransi dari argumen baris perintah. Nah, pokoknya intinya di sini tuh hanya akan membaca dari apa yang sudah kita masukkan di fungsi-fungsi sebelumnya. Kalau misalkan belum ada, maka ya dia akan menjalankan fungsi ini gitu. Nah, lanjut di sini terakhir ada output. Output ini itu untuk menampilkan hasil perhitungan yang sudah diberikan. Nah, kan kita membuat program tentu ingin melihat jawabannya dong. Nah, jawabannya itu akan berasal dari fungsi output ini yang ada di atasnya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini kurang lebih untuk fungsi mainnya, fungsi utama atau pusatnya dari program ini. Di mana yang akan menggabungkan semua fungsi-fungsi ini menjadi satu kesatuan. Oke, kita lanjut untuk fungsi ke-6, yaitu fungsi output. Nah, fungsi ini itu bertujuan untuk menampilkan hasil perhitungan metode Gauss-Seidel dalam bentuk tabel menggunakan library Pandas. Oh ya, sebelumnya mungkin belum saya jelaskan bahwa di program ini menggunakan 3 library, yaitu library SYS atau sys, terus kemudian ada library random, dan terakhir ada library Pandas yang disingkat menjadi PD. Nah, di sini adalah defungsinya tadi, akan kita lanjutkan. Nah, di sini mungkin agak pusing ya untuk dibaca ya, agak bingung juga. Namun akan saya jelaskan satu persatu
setiap line ini tuh fungsinya apa sih? Mungkin awal dari sini, data sama dengan dominan, dalam kurung matriks, vektor, XB, toleransi. Nah, baris ini itu merupakan fungsi dominan yang akan dipanggil untuk melakukan perhitungan metode Gauss-Seidel, di mana data hasil perhitungan ini akan digunakan untuk membuat data frame pandas. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan menggunakan pandas, dan pandas itu memiliki data frame. Di sini akan dilanjut ke line atau baris berikutnya, di mana fungsinya ini itu sebagai data frame pandas yang dibuat dengan kolom-kolom iterasi, X, dan error. Nah, data yang diterima dari fungsi dominan digunakan untuk mengisi nilai-nilai dari data frame ini. Fungsi dominan itu yang ada di atas ini nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian dilanjut dengan dfx, dfx apply, lambda, x, round, nah ini tuh fungsinya untuk mengaplikasikan fungsi round pada setiap elemen dari kolom X untuk membulatkan nilai menjadi 5 desimal saja. Karena kan kalau misalkan perhitungan seperti ini tuh bisa lumayan panjang ya untuk komanya, angka di belakang koma itu bisa lumayan panjang. Namun di sini kita sederhanakan saja menjadi 5 saja di sini. Salah. Tertutup. Di sini di sini menjadi 5 saja. Nah, ini kalau misalkan kita ubah misalkan jadi 10, nah nanti akan ada 10 angka di belakang koma. Namun akan terlalu panjang, akan terlalu pusing juga untuk dibaca. Jadi hanya sekedar 5 saja menurut saya sudah cukup. Nah, lanjut untuk df error sama dengan df error, apply, lambda, dan seterusnya ini di baris ini. Nah, ini tuh fungsinya apa? Nah, fungsinya itu untuk mengaplikasikan fungsi round pada setiap elemen dari kolom error untuk membulatkan nilai menjadi 5 desimal. Ini tuh kurang lebih sama seperti baris yang ada di atasnya. Namun ini untuk error. Di sini ada tulisan untuk error ya kan. Ada apply. Nah, ini karena fungsi untuk error. Lanjut di bawahnya ini baris ini. Nah, itu untuk mengubah setiap baris pada kolom X menjadi string dengan format desimal 5 angka dan dipisahkan oleh koma. Nah, ini kan awalnya sudah kita definisikan untuk 5 angka saja. Nah, di sini di bagian baris ini kita mengubah data-data di dalamnya ini menjadi string untuk nantinya bisa ditampilkan dari program ini gitu. Jadi kalau misalkan hanya sekedar angka itu akan susah untuk ditampilkan. Di sini kita mengubahnya untuk menjadi string. Nah, di bawahnya ini juga sama. Itu untuk mengubah setiap baris pada kolom error menjadi string dengan format desimal 5 angka dan dipisahkan oleh koma. Ini juga sama, fungsinya kurang lebih untuk sama seperti yang di atasnya ini, cuman kalau di atas ini kan untuk X-nya. Namun di bawahnya ini untuk errornya. Jadi kurang lebih bagian yang di sini agak pusing untuk dibaca, namun fungsinya seperti itu. Itu untuk merapikan data yang nantinya akan ditampilkan gitu. Nah, lanjut untuk PD set option display max call with none. Ini artinya apa sih? Nah, fungsinya ini itu untuk menyetel opsi pandas untuk menampilkan semua kolom dalam satu baris tanpa pembatas gitu. Jadi ini tuh sama sih, sama di atas. Kayaknya sih beda. Ya, ini untuk mengatur tampilan kolomnya nanti ketika kita menginput datanya seperti itu. Nah, ini kemudian di sini ada print, ada kutip, sini juga ada. Ini fungsinya hanya untuk sekedar memberikan spasi ketika nanti kita menampilkan hasil dari outputnya itu. Kenapa dikasih spasi? Ya agar lebih rapi saja, agar lebih rapi dan enak untuk dipandang. Seperti itu sih tujuannya. Nah, baris terakhir ini yang penting di sini fungsinya untuk mencetak data frame pandas dalam bentuk string tanpa indeks. Nah, kan tadi kan sebelumnya di bagian sini itu kan kita sudah mengubah data yang ada di sini dari data float menjadi data string dari sini ya kan. Nah,
Kemudian di bagian print df to string index equals false ini itu untuk menampilkan data frame yang sudah kita otak-atik ini di atas sini, seperti itu. Nanti dia akan memunculkan kolom iterasi, kolom X, dan kolom error, seperti itu. Nah, oh iya, sebelumnya untuk X ini itu hasil dari perhitungan Gauss Seidel-nya ya. Mungkin daripada bingung gitu. Kalau error ini ya tentunya error yang didapatkan dari hasil X-nya ini gitu. Nah, kurang lebih untuk fungsi outputnya itu seperti ini untuk mengatur nanti data yang muncul ketika kita lihat hasil dari perhitungannya. Nah, lanjut ke dua fungsi terakhir, di mana dua fungsi terakhir ini bisa dibilang fungsi algoritmiknya, fungsi yang bersifat untuk menghitung mengerjakan soal dengan menggunakan metode Gauss-Seidel ini. Nah, mungkin pertama dulu kita di sini ada fungsi dominan. Nah, di mana fungsi ini itu bertujuan untuk memeriksa apakah matriks yang diberikan adalah dominan diagonal atau tidak. Jika matriks dominan diagonal, maka algoritma Gauss-Seidel akan diterapkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jika tidak, maka baris dan kolom matriks akan diacak ulang dan algoritma Gauss-Seidel akan dijalankan kembali hingga matriks yang dominan diagonal ditemukan. Seperti itu. Nah, maksudnya apa sih? Nah, ketika kita diberikan soal seperti ini, ya kan, kita harus mencari kira-kira yang diagonal ini dari kiri, tengah, kanan ini itu dominan atau tidak, ya kan? Nah, kalau tidak, itu bisa kita acak dengan cara ya kita pindahin aja. Misalkan ininya nanti ke atas, yang 12x1 ini ke atas, 3x1-nya itu ke tengah, dan x1-nya itu ke bawah. Itu kan bisa kita acak seperti itu ketika kita mengerjakan secara manual, ketika kita tulis. Nah, di sini dalam programnya juga bisa sama, menggunakan seperti itu juga, namun dengan algoritma tertentu yang ada di sini. Nah, di fungsi ini agak cukup panjang dan agak cukup pusing juga untuk dibaca. Namun saya di sini akan menjelaskan satu persatu lainnya ini fungsinya untuk apa. Yang pertama itu ada asum sama dengan 0 kali len matrix. Nah, baris ini itu berfungsi untuk membuat list asum yang akan digunakan sebagai penyimpan jumlah dari setiap baris matriks kecuali elemen diagonalnya. Nah, jadi asum ini untuk menyimpan jumlahnya ini, ya kan? Di sini ada 3x, misalkan nih ya, untuk kita hitung dominan baris pertama, itu ada di kiri dulu, berarti 3x, ya kan? Nah, untuk barisan asum ini, komen asum ini, itu untuk menjumlahkan 7 dan 13, 20 ya kan hasilnya. Nah, dari situ kan kita temu, oh ternyata 3 ini tidak dominan, karena tidak lebih besar dari 20. Maka nanti akan diacak, gitu. Nanti akan diacak sampai baris tersebut dominan. Nah, lanjut ke sini, A sama dengan false kali len matrix, dimana fungsinya untuk membuat list A namanya yang akan digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran apakah matriks adalah dominan diagonal atau tidak untuk setiap barisnya. Nah, tadi sudah dijelaskan dari awal yang menghitung materi untuk menghitung 7 dan 13, setelah dapat nanti dia akan mencari apakah 3 itu lebih besar dari 20. Kalau tidak, ya dia nanti akan disimpan di list ini, list A seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya ini terdapat while loop, di mana while loop itu merupakan loop yang tak terbatas karena kita menggunakan while loop true sampai kita memutuskannya, istilahnya menggunakan sintaks break. Nah, kemudian di dalam while loop ini terdapat loop lagi, yaitu loop for loop, di mana fungsinya ini sebagai iterasi melalui setiap baris matriks, di mana
dia akan menghitung jumlah dari setiap baris matriks kecuali elemen diagonalnya dan menyimpannya dalam list asum. Kemudian memeriksanya apakah nilai absolut dari elemen diagonal lebih besar daripada jumlah dari elemen lain dalam baris tersebut. Hasil dari perbandingan ini disimpan dalam list A. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi. Setelah dia hitung, setelah dia totalkan dua-duanya ini, dia akan mencari tahu apakah lebih besar dari dominan, apakah tiganya itu lebih dominan dari 20 atau tidak. Maka ketika tidak, dia akan memasukkannya ke dalam list A seperti ini gitu. Ya kan, bisa kita lihat. Di sini untuk menghitungnya. Di sini untuk mencari tahu apakah lebih besar atau tidak begitu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada if else. Dimana if else ini yang pertamanya ada if all A. Kondisi if pertamanya itu untuk memeriksa apakah semua elemen dalam list A adalah true, yang menunjukkan bahwa matriks adalah dominan diagonal. Nah, lanjut dari baris yang ini ya. Nah, ketika kita telah mendapatkan kalau 3 ini itu sudah dominan misalkan sudah dominan. Nah, nanti dia akan menjalankan baris di bawahnya ini, yang dimana barisnya ini itu untuk memasukkan datanya ini ke dalam fungsi Gauss Seidel, lalu nanti akan menjalankannya seperti itu. Dia akan menjalankan fungsi Gauss Seidel ini ketika sudah didapatkan semua diagonal ini tuh dominan. Nah, kalau belum dominan semua, maka akan lanjut ke else-nya, dimana jika matriks tidak dominan, maka else-nya ini atau kondisi keduanya itu akan membuat kombinasi baru dari baris matriks dan vektor dengan elemen teracak menggunakan random shuffle. Random shuffle itu dari hasil dari library random ini. Jadi dia akan mengacaknya secara random. Kemudian akan mengupdate matriks dan vektor dengan kombinasi yang baru dan melanjutkan iterasi untuk mencari matriks yang dominan diagonalnya. Nah, sini menggunakan for loop, dimana for loop ini yang nantinya akan membuat pengacakannya itu dengan secara banyak gitu ya. Jadi nggak cuma sekali doang, tapi bisa berkali-kali sampai ditemukan diagonalnya itu dominan. Nah, kemudian di sini ada com append matriks I plus faktor I. Ini di sini untuk memasukkan nilai kombinasi baru yang setelah diacak itu ke list ini atau combination. Ini list kombinasi yang baru yang setelah diacak. Kemudian di sini ada random shuffle, itu tadi untuk mengacaknya secara random. Kemudian di sini ada vektor matriks ini secara terpisah, ini akan kita masukkan ke dalam listnya masing-masing gitu. Dari hasil acakan yang ada di sini gitu. Nah, setelah didapatkan, nanti dia akan ngitung lagi gitu. Hitung lagi ke atas lagi, dia akan mengecek lagi. Nih, yang udah baru ini kombinasinya apakah sudah dominan atau belum dengan fungsi ini. Kalau belum dominan, ya dia akan lanjut lagi ke kondisi kedua ini lagi, akan diacak lagi sampai ketemu dominannya gitu. Makanya kita menggunakan while true. Nah, kalau sudah ketemukan, baru dia akan lanjut ke sini, ke kondisi pertama gitu. Dimana kondisi pertamanya ini akan memasukkan nilai-nilainya ini ke dalam data, variabel data, dan akan memanggil atau menjalankan fungsi Gauss Seidel. Nah, terakhir di sini ada return data, itu ketika while loopnya sudah selesai, itu informasi atau data dari fungsi ini itu akan dikembalikan ke dalam variabel bernama data seperti itu. Agak pusing sih, cuman kurang lebih sama seperti ketika kita menggunakan metode Gauss Seidel secara manual gitu. Cuman ini dilakukan oleh komputer. Nah, lanjut ke fungsi terakhir, yaitu fungsi yang paling penting hasilnya, bernama fungsi Gauss Seidel.
Sesuai dengan namanya, fungsi inilah yang bertugas untuk mengimplementasikan algoritma Gauss-Seidel di dalam program ini gitu. Dimana di bawah sini kita lihat terdapat list lagi dimana bernama data. Kemudian di bawahnya ada iterasi sama dengan 0 yang fungsinya itu untuk menginisiasi iterasi dari awal gitu. Kan kita nggak mau dong untuk perhitungannya acak-acakan. Kita kan sebagai manusia biasa pasti ngitungnya dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kan. Nggak tiba-tiba langsung 3, 4, 5 ya. Nah ini itu hanya untuk menginisiasi nilai awal dari iterasi. Kemudian dilanjut di sini ada error sama dengan 100 kali len xb. Fungsinya apa? Nah fungsinya itu untuk membuat sebuah list yang berisi 100 dengan panjang yang sama dengan jumlah elemen dalam vektor solusi awal xb yang akan digunakan untuk menampung nilai kesalahan relatif dan dari setiap variabel dalam setiap iterasi. Nah ini dia akan menampung solusi awal, vektor solusi awal dari setiap iterasi yang dijalankan di dalam fungsi ini gitu. Kemudian di sini ada list lagi, yaitu list xl, xi, xl ini xl x1 ding, x1 saya lupa namanya apa, x1 xl x1 ternyata, oh xl, maaf ini xl yang dimana fungsinya itu untuk membuat list yang berisi 0 dengan panjang yang sama dengan jumlah elemen dalam vektor solusi awal yang akan digunakan untuk menyimpan solusi dari iterasi sebelumnya gitu. Jadi dari awal dari error ini akan disimpan solusinya, solusi awalnya. Kemudian di sini akan menyimpan solusi yang sudah ditemukan atau solusi yang sudah dihitung ke dalam list XL ini gitu. Nah, bagian penghitungnya itu ada di sini. Ini menggunakan while loop, dimana ini sama sih seperti yang bawahnya ini, dimana while loop itu terus berjalan sampai kondisi tertentu. Kalau ini kan sampai kita menggunakan break ya kan untuk memutuskan loopnya. Namun di sini terdapat argumen max error lebih dari toleransi, yaitu artinya ketika error yang didapatkan itu lebih dari toleransi yang kita inginkan gitu. Itu dia akan berjalan-jalan terus. Kalau sudah kurang dari itu, maka ya dia akan berhenti. Nah, di sini di dalam while loop ini terdapat loop lagi, yaitu menggunakan for loop. Nah, di mana for loop ini itu ada dua aslinya, ada for i dan for j. Jadi for loop ini nested ya, atau bisa dibilang loop di dalam loop. Nah, for i ini itu berfungsi untuk menjalankan iterasi melalui setiap persamaan dalam sistem, di mana dia akan membuat variabel untuk menyimpan hasil penjumlahan setiap elemen matriks dengan nilai-nilai vektor solusi awal. Nah, ini kan dia di sini ada sum, ya kan, itu 0 kali len matrix for underscore in range len matrix. Nah, dia akan fungsi seperti itu. Kemudian lanjut untuk for j in range, dimana fungsinya itu untuk menjalankan iterasi melalui setiap elemen dalam baris matriks. For j ini akan memperbarui nilai vektor solusi baru berdasarkan formula Gauss-Seidel. Dan terakhir dia akan menghitung kesalahan relatif untuk setiap variabelnya. Nah, di sini itu untuk menghitung kesalahan variatif, kesalahan relatifnya. Kemudian di sini untuk memperbarui nilai nilai vektor solusi berdasarkan formula Gauss-Seidel. Nah, nanti di sini akan terus berjalan sampai ditemukan errornya itu kurang dari toleransi yang telah kita input sebelumnya. Nah, kemudian di sini itu terdapat iterasi kurang plus minus
plus sama dengan 1. Ini fungsinya sebagai bukan counter sih, sebagai sebagai penghitung sudah seberapa banyak iterasi yang kita jalankan. Nah, ini kan awalnya masih 0 kan. Nah, ketika menjalankan satu iterasi, ntar dia akan jadi 1. Kemudian ketika menjalankan iterasi keduanya, dia akan ditambah 1 lagi. Jadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, dan seterusnya. Jadi di sini itu untuk menghitung iterasinya. Dan terakhir di sini, belum terakhir. Di sini ada data.append iterasi xb error. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan untuk menambahkan data iterasi saat ini gitu. Dimana data iterasinya ini akan dimasukkan ke dalam list data frame ini yang nantinya akan ditampilkan ketika program dijalankan seperti itu. Jadi dari sini ada variabel data, di sini juga ada variabel data yang dimana variabel ini menyimpan hasil perhitungannya ini dari iterasi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan terakhir ada return data untuk mengembalikan nilai datanya setelah dilakukan perhitungan Gauss Seidel ini ya. Jadi kurang lebih ini saya telah membuatnya semirip mungkin dengan penggunaan metode Gauss Seidel di dunia nyata, bukan di dunia nyata, di dunia nyata sih, tapi secara manual. Namun di sini saya telah membuatnya dengan program Python. Oke. Jadi ini kurang lebih semua sudah saya jelaskan. Langsung aja kita run aja kali ya, kita coba hasilnya dengan contoh soal ini. Oke. Jadi akan kita coba untuk mempraktekannya. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, ini sudah jalan. Di sini ada tulisan penyelesaian bersama metode Gauss Seidel. Ini tadi ada di fungsi input matrix ini. Yang saya jelaskan ini hanya sekedar judulnya. Nah, di sini dia diminta untuk memasukkan baris. Nah, di contohnya ini kita ada 3 baris. Kita input aja 3. Kolomnya juga ada 3, 1, 2, 3. Ya kan, kita input 3 juga. Nah, koefisien baris 1 kolom 1 yaitu yang ini. Maka nilainya itu ada 3. Oke, kita masukkan di sini baris 1 kolom 2 yang ini itu kita input nilainya 7. Lanjut lagi untuk sebelahnya itu nilainya 13 dan seterusnya. Ini 1 kan, ini 5, ini 3, ini 12, ini 3, dan ini min 5. Nah, ini kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan cara dia menginputnya itu dari baris 1 dulu ke kolom 1, kolom 2, kolom 3. Setelah selesai dia lanjut ke baris berikutnya. Itu tadi ada di di dev input matrixnya ini. Nah, lanjut untuk konstanta indeks 1 yaitu yang ini, yaitu nilainya besar 76. Kemudian yang kedua itu 28. Kita input. Dan terakhir itu nilainya 1. Oke. Nah, kemudian lanjut ke asumsi awalnya atau tebakan awalnya. Di sini saya mengasumsikannya itu 101. Ini saya random aja sih untuk sebagai contoh saja. Kita masukkan untuk baris pertama itu 1, baris keduanya itu 0, dan baris ketiganya 1. Nah, kemudian di sini ditanyakan nilai toleransinya. Nah, karena nilai toleransi yang kita inginkan itu 1%, atau ya nilai toleransi maksimalnya lah itu 1%, maka kita akan tulis dengan 0,01 karena di sini di atas ini bagaimana tadi ini itu kita menuliskannya float, itu harus berbentuk bilangan desimal. Nah, setelah kita input kita langsung enter aja, dan nah muncul jawaban atau hasil perhitungan dari program ini ya kan.
sini ada 3 tabel. Ada tabel pertama itu tabel iterasi. Sini akan ditunjukkan banyak iterasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan? Kemudian di sini ada nilai X-nya atau nilai hasil perhitungan Gauss-Seidel-nya, di mana iterasi pertama itu sebesar ini, kedua sebesar ini, untuk ketiganya, keempat sebesar ini, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, kemudian di kolom ketiga itu ada error. Kolom error ini error untuk setiap setiap koefisiennya ini. Jadi 0,5 ini itu error sebesar 100%, 4,9 ini sebesar 100%, dan 3,09231 ini sebesar 67,661699%. Nah, jadi perhitungan ini terus-menerus dihitung oleh programnya sampai di sini ditemukan sampai di iterasi ke-8, di mana nilai pertama itu 1,00004 dengan errornya 0,00104. Nah, ini kan sudah di bawah error yang kita inginkan ya. Aslinya ini yang kita inginkan itu 0,1. Cuman di sini programnya berhasil untuk menghitung hasil terminimalnya, terkecilnya itu di sini. Nah, untuk nilai kedua dan 2,99997 dengan error 0,00172. Kemudian untuk nilai terakhirnya ada 4,00001 dengan nilai errornya 0,00075. Oke, jadi sudah terbukti ya kalau program yang telah saya buat ini berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar, dan mampu menghasilkan jawaban yang akurat. Oke, kurang lebih untuk penjelasan saya seperti ini. Mohon maaf sebelumnya apabila banyak kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih juga sudah menonton, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.